Halo guys, ketemu lagi dengan saya Franciscus. Pada video kali ini kita akan membahas seputar keuangan yang tidak jauh berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video kali ini pembahasannya terkait dengan risk management. Jadi di sini kita akan melakukan pembahasan tentang manajemen risiko dari salah satu perusahaan yang akan melantai ke bursa saham atau IPO. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan prospektus PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta (TBK) atau disingkat pada KLAS. Rencananya perusahaan ini akan melantai di bursa sekitar 13 Juni 2025. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Jadi sesuai hal pertama tadi, kita akan membahas tentang manajemen risiko dari KLAS. Dan untuk disclaimer bahwa video ini tidak direkomendasikan untuk pengambilan keputusan berinvestasi Anda. Jadi video ini juga dibuat untuk kebutuhan edukasi saja. Oke, pertama kita akan masuk dalam object discussion, yaitu prospektus dari KLAS. Jadi seperti yang dilihat di layar ini, PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta ini akan melakukan penawaran awal pada 23 sampai 26 Mei 2023. Jadi memang sudah lewat. Lalu penawaran umumnya akan dilakukan pada 6 sampai 8 Juni 2023. Dan nanti pencatatan saham di bursa pada tanggal 12 Juni 2023. Penjamin emisi efek dari emiten ini adalah Bank Panin Sekuritas. Sekarang kita akan mungkin membahas tentang company background. Jadi background dari perusahaan ini adalah bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri, barang umum, aktivitas perusahaan holding, dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya, serta melakukan investasi melalui perusahaan anak. Jadi kalau kita bagi dua, dia ada jasa angkutan laut dalam barang umum, dan ada holding untuk anak-anak perusahaannya. Lokasinya ada di Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan kantor pusatnya bisa dilihat di layar ini. Kemudian apa sih yang akan ditawarkan oleh perusahaan ini dalam IPO kali ini? Jadi perusahaan akan melakukan penerbitan 540 juta saham biasa atas nama saham yang ditawarkan ini. Jadi nanti jumlah saham ini akan merepresentasikan sebanyak 24,94% dari total modal saham yang ditempatkan atau disetor penuh oleh perseroan. Nah, berapa harganya? Jadi pertama nilai nominalnya adalah Rp40 per saham. Kemudian nanti ditawarkan kepada masyarakat di kisaran Rp140 sampai dengan Rp146 per saham. Jadi kalau kita hitung total, target dana yang ditentukan oleh perusahaan berkisar antara 75,6 miliar sampai dengan 78,84 miliar rupiah. Yang nantinya mungkin kebutuhan ini untuk memberikan pendanaan investasi dari perusahaan itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Apa sih itu risk management? Sebelum kita membahas, kita melihat teorinya terlebih dahulu. Jadi risk management is the process of identifying, assessing, and controlling financial, legal, strategic, and security risk to an organizational capital and earning. Jadi proses untuk mengidentifikasi, lalu mengakses dan melakukan pengendalian atas beberapa aspek seperti finansial, hukum, strategik, dan keamanan yang nantinya untuk mengorganize capital dan earning dari perusahaan. Kemudian risk management mempunyai 5
basic principle of risk management. Oke, dari pertama, kalau kita yang risk identification tentunya adalah mengidentifikasi apa risiko itu. Apa risiko yang eksis, apa risiko yang ada dalam suatu perusahaan. Entah dilihat dari sisi customer, dilihat dari sisi supplier, atau dilihat dari internal atau eksternal. Lalu setelah diidentifikasi, yang kedua, risiko tersebut akan dianalisa. Dianalisa mengenai bagaimana frekuensinya, bagaimana dampak atau impact dari risiko itu. Lalu kalau nomor 1 dan 2 itu sudah dilakukan, kita harus memikirkan apa kontrol yang dapat dilakukan untuk mitigasi risiko-risiko yang telah kita pertimbangkan sebelumnya. Jadi dengan melakukan atau menentukan kontrol, maka kita bisa memitigasi risiko yang ada. Lalu ada risk financing, yaitu risiko ini berfokus pada ekonomik dari risk itu sendiri. Bagaimana cara risk financing itu mengcover kalau ada financial losses dan mengimplementasi risk control teknik yang akan terjadi atau yang akan memungkinkan terjadi juga. Lalu yang kelima adalah claim management, yaitu bagaimana memanage kalau ada financial impact. Jadi biasanya kalau kita melakukan mitigasi resiko-resiko yang terjadi, bisa kita melakukan pembelian asuransi, sehingga dengan melakukan pembelian asuransi maka diharapkan resiko dapat dimitigasi. Nah, kalau kita masuk ke dalam prospektus, itu kalau kita dilihat di daftar isi, untuk section manajemen risiko ada di appendix AA yang ada di halaman 255. Kalau kita buka di halaman tersebut, kita akan melihat ada 15 manajemen risiko yang dibahas oleh kelas. Mungkin nanti saya akan membahas salah satu manajemen risiko yang detail, tapi kita akan melihat secara mendasar 15 manajemen risiko ini. Perlu kita ingat di awal tadi, perusahaan ini adalah perusahaan jasa angkutan laut dan perusahaan holding. Jadi kita harus mengingat dulu apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini, sehingga dapat mematchingkan apa yang menjadi resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Oke, yang pertama, resiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri. Jadi, untuk memitigasi resiko ini, perusahaan memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang penambangan pasir kuarsa, di mana untuk perusahaan dapat mengalihkan kapasitas angkutan yang tidak terpakai untuk mendukung operasional perusahaan anak. Lalu yang kedua, risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya angkut perairan. Jadi untuk risiko ini, perusahaan dapat memasukkan kenaikan harga bahan bakar atau BBM ke dalam biaya jasa angkut yang dibayar oleh pelanggan. Kalau yang ketiga, risiko kendala teknis dan non-teknis. Jadi perusahaan selalu memastikan armada pengangkutan pada kondisi yang baik dan layak. Perusahaan juga memastikan fasilitas pendukung seperti suku cadang mencukupi untuk mendukung proses pemeliharaan dan perbaikan armada itu sendiri. Dengan melakukan ini, perusahaan berharap seluruh armada selalu dapat beroperasi dengan baik untuk kegiatan operasional. Jadi nggak ada kegiatan operasional terganggu untuk hal teknis seperti itu. Oke, kemudian yang keempat adalah risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Jadi perusahaan selalu melakukan pemantauan jumlah kebutuhan SDM dengan jumlah SDM yang dimiliki yang oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, risiko kondisi alam dan bencana alam. Jadi perusahaan selalu memastikan bahwa kru armada selalu waspada terhadap kondisi alam yang kurang baik, agar selalu memperhatikan keselamatan armada dan kru itu sendiri. Oke, yang keenam adalah risiko kecelakaan maritim di laut. Jadi perusahaan akan selalu mengingatkan kepada kru armada untuk selalu berhati-hati dalam mengendarai armada yang dimiliki oleh perusahaan.
Yang ketujuh ada resiko persaingan, jadi perusahaan terus berupaya mengembangkan kualitas dari jasa pelayanan yang diberikan dan fokus untuk melakukan penambahan armada agar kualitas jasa meningkat serta ditopang jumlah armada yang mumpuni juga. Yang delapan, resiko investasi atau aksi korporasi. Jadi manajemen perusahaan melakukan perencanaan strategis dengan orientasi jangka panjang sehingga kebutuhan dan investasi dapat diproyeksikan. Lalu resiko perubahan teknologi, perusahaan untuk resiko ini melakukan pengadaan armada selalu berupaya menggunakan teknologi terbaru, jadi dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan di era teknologi sekarang ini. Lalu yang ke-10 ada risiko cost of run pada kegiatan operasional. Untuk risiko ini, perusahaan melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang telah dianggarkan dan memberikan buffer untuk biaya yang tidak terduga. Lalu ada risiko kondisi perekonomian secara makro atau global. Perusahaan akan selalu senantiasa mengikuti perkembangan ekonomi baik makro dan mikroekonomi, sehingga apabila terjadi gejolak pada perekonomian dapat dimitigasi oleh manajemen perseroan. Lalu yang ke-12 ada risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Jadi terkait dengan peraturan atau undang-undang, perusahaan selalu aktif mengikuti dinamika politik dan perubahan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan kegiatan operasional dengan peraturan tersebut. Lalu yang ke-13 ada resiko gugatan hukum. Jadi perusahaan selalu berupaya mengikuti dan memenuhi perizinan dan perundang-undangan yang berlaku serta berperilaku baik dalam berbisnis dan berkomitmen dalam pemenuhan perikatan bisnis yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang ke-14 ada risiko kredit. Jadi dalam memitigasi risiko kredit, perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan cara memastikan cash flow dalam kondisi keuangan, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada kreditur tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga. Jadi perusahaan dapat mempertimbangkan skema hedging untuk meminimalisir risiko naiknya suku bunga pinjaman. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait risiko kredit yang akan kita bahas secara detail yang kita lihat dari keuangan perusahaan. Nah, kalau kita melihat pada laporan keuangan konsolidasian dari PT Klas, jadi di notes 30 poin A, kita akan melihat apa itu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Kemudian kalau kita ke poin B, di situ ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Exposure grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi untuk memungkinkan perseroan dalam memenuhi komitmen perusahaan untuk operasi normal perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus, serta pengawasan tanggal jatuh tempo pada aset dan liabilitas keuangan. Jadi kalau dilihat dari sisi hutang lancar, dia ada dua, yaitu hutang usaha kepada pihak ketiga dan beban accrual, yang dimana semuanya itu jatuh tempo atau harus dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kalau kita lihat pada 30 November 2022, pelaporan periode yang terakhir, jumlah hutang usaha dan beban accrual sebesar 10,4 miliar rupiah. Kita akan melihat dari sisi keuangan yang lain.
Di sini kita melihat tentang balance sheet atau neraca dari perusahaan atau grup. Jadi kalau kita lihat, aset lancar itu adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat likuiditas perusahaan. Dengan likuiditas yang baik, maka perusahaan akan dapat membayar utang jangka pendek dengan aset lancar dengan baik. Kalau kita lihat pada neraca kali ini, pada 3 tahun terakhir, Desember 2021, 2020, dan 2019, nilai neraca nilai utang lancar lebih besar dibandingkan dengan aset lancar. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang lancar dengan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi kalau kita lihat pada periode yang terakhir, yaitu pada 30 November 2022, posisi aset lancar meningkat dibandingkan dengan utang lancar, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup baik atau lebih baik dibanding 3 tahun yang sebelumnya. Karena dengan jumlah utang lancar sebesar 56 miliar dapat dibayarkan dengan aset lancar sebesar 75 miliar, sehingga rasio likuiditas di atas 1,0. Apabila kita lihat di sini, mungkin kenaikan aset lancar berkisar antara sekitar 30 miliar rupiah dibandingkan dari November 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Terdapat aset keuangan lancar lainnya sebesar 32 miliar, yang dimana tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, untuk liabilitas terdapat penurunan yang cukup signifikan sekitar 19 miliar rupiah. Apabila kita lihat di sini, terdapat penurunan yang signifikan pada utang bank jangka pendek dan utang usaha pihak ketiga. Mungkin yang paling banyak adalah utang usaha pihak ketiga, yang dimana pada tahun lalu sebesar 31 miliar menjadi 10 miliar. Dengan melakukan mitigasi risiko kredit seperti yang dibahas sebelumnya, jadi perusahaan melakukan proyeksi atas rasio likuiditas, lalu perusahaan melakukan pengawasan pada aset dan liabilitas keuangan yang akan jatuh tempo, diharapkan likuiditas ini akan terus membaik dan tidak pada posisi di bawah 1,0. Lalu di sisi cash flow, kita lihat perusahaan sejak tahun 2019 memang tidak pernah memiliki kas operasi yang negatif, jadi selalu positif. Karena secara profit, perusahaan juga memiliki tidak pernah mencatat kerugian sejak tahun 2019 dilaporkan. Mungkin keuangan ini negatif dikarenakan perusahaan masih melakukan aktivitas investasi. Bisa dilihat dari tahun 2019 terdapat pengeluaran aktivitas investasi sebesar 69 miliar rupiah. Tahun 2020 tidak ada, kemudian tahun 2021 dan 2022 terdapat pengeluaran investasi sekitar 14 miliar rupiah. Adapun di tahun 2022, perusahaan juga melakukan pembayaran untuk aktivitas pendanaan sebesar 17 miliar rupiah, yang dimana kalau kita lihat di sini pendanaan ini untuk membayar utang bank atau membayar likuiditas sewa. Karena perusahaan juga mungkin masih melakukan ekspansi untuk investasinya, dimana kalau kita tahu untuk perusahaan pelayaran, aset tetap yaitu kapal menjadi aset utama yang dimiliki perusahaan untuk melakukan operasional. Jadi begitu analisa dari saya terkait dengan risiko kredit perusahaan ini. Mungkin sebegitu saja untuk pembahasan manajemen risiko pada hari ini. Sumber yang saya peroleh untuk pembahasan hari ini berasal dari IDX dan prospektus PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta yang bisa teman-teman download juga. Oke, untuk video kali ini saya akhir sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.